Oke, Mas Wildan tadi sempat menyinggung ya bahwa sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumeneb sebetulnya sangat simpel, sangat gampang, yaitu mereka yang peduli akan tangisan rakyat atau masyarakat di Sumeneb sendiri gitu. Kemungkinan di pilkada nanti ini ada isu-isu bahwa Pak Bupati Fauzi akan kembali maju. Maju di Pilkada nih. Pilkada Sumeneb dong. Oke, kalau menurut Mas Wildan sendiri, sosok wakil yang cocok untuk mendampingi beliau ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat PWI? Kembali di PWI Sumeneb Channel dan masih di program PWI Talk bersama saya Wildan. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang ternyata namanya hampir sama saya. Iya. Selamat sore Mas Wildan. Selamat sore Pak Wildan juga. Mas Wildan Rosaili ya. Iya. Yang banyak dikenal sebagai seorang pengamat politik muda di Kabupaten Sumeneb katanya. Iya sih, karena beberapa teman-teman media saja itu yang ngobrol-ngobrol. Oke, Mas Wildan apa kabar? Alhamdulillah. Masih lancar ya puasanya ya? Lancar. Di puasa keberapa sekarang ini? Ke-9 ya kalau nggak salah. Lancar. Mas, kita bakal ngobrolin banyak hal nih tentang pemilu. Suatu momen pesta demokrasi yang luar biasa ya dinamikanya kemarin, dan di Sumeneb sendiri juga sudah selesai. Hadir dengan berbagai dinamika juga kejutan. Kita pengen tahu mungkin mengawali rentetan pertanyaan nih Mas Wildan. Oke. Mas Wildan, ada banyak kejadian-kejadian atau dinamika dan juga kejutan ya selama pemilu kemarin ini 14 Februari. Ya, termasuk tentunya tidak akan luput dari teriakan kecurangan, manipolitik, penggelembungan suara, dan ada kejutan-kejutan. Betul. Kalau kejutannya mungkin ada ternyata partai yang sebelumnya menjadi juara bertahan tapi sekarang tergeser. Mungkin kejutan-kejutan seperti itu ya Mas ya di Sumeneb. Kalau Mas Wildan sendiri sebagai seorang pengamat politik seperti apa memandangnya? Saya mau melihat dari mana ini ya? Legislatif atau presiden kayak kemarin itu? Dua-duanya. Mungkin diawali dari pilpresnya dulu nih Mas. Kalau kejutan, paradoks, dan yang tak terprediksi, impossible itu sebetulnya itu kan isu nasional. Daerah Sumeneb itu bagian kecil yang masuk juga. Kemudian kasus misalnya yang awalnya sulit memprediksi satu putaran, itu kan akhir-akhir itu kan ternyata satu putaran. Itu kan tidak banyak, itu hanya sebagian kecil. Dan prediksi itu bukan dari lembaga profesional seperti survei, tapi prediksi itu dari tim yang coba terus di framing itu. Tapi tidak cukup meyakinkan sih sebetulnya. Hamin 2 mungkin belum ada survei yang begitu yakin bahwa akan ada satu putaran itu ya? Satu putaran, bahkan dengan persentase yang sebegitu besarnya. Kemudian daerah-daerah, Jawa Tengah misalnya, Bali, Jakarta, itu kan di luar ekspektasi publik, prediksi publik itu. Dan kita harus ini juga ya, selain pendekatannya pada survei, statistik sains itu, persepsi publik itu nggak bisa kita abaikan. Karena persepsi publik itu berdasarkan dengan ada pendekatan persuasi, kemudian objektivitas kebenaran itu juga akan lebih kuat kan. Misalnya Jawa Tengah ini kuat tetap sulit menang, ternyata berubah. Jakarta itu yang dikampanyekan banyak pembangunannya 01 ternyata tipis itu. Bali dan segala macam itu. Kalah telak nggak sih 01 ya maksudnya di Jakarta ya? Kalau Jakarta nggak terlalu. Kalau Jakarta itu nggak terlalu kalah, karena Jakarta kan pendekatan programatik 01 yang diangkat. Kalau yang 03 di Jawa Tengah itu pendekatannya kan kaderisasi, loyalitas itu. Kalah itu karena telak ke 02 itu. Bali mungkin juga, Jawa Barat kandang 01. Nah, yang unik itu kan Sumeneb juga. Sumeneb itu sebetulnya prediksi untuk ke situ tidak terlalu apa bahasanya itu. Tadi itu gembar-gemborkan yang tidak sesuai itu. Tapi yang paling menariknya itu partai PDI yang itu luar biasa itu peningkatannya. Saya pernah ditanya ya oleh media 2 atau 3 hari yang sebelum pemilu, prediksi target
14 kursi apa 13 kursi itu ya? 13 kursi untuk PDI ya. Targetnya 13 kursi. Saya tidak yakin ke itu. Kenapa itu. kemudian muncul ketidakyakinan itu Mas Wildan? Kalau peningkatan dari 5 kursi ke 6, 8 mungkin ya. Tetapi untuk 14 kursi atau mengalahkan PDI, saya tidak yakin. Mengalahkan PKB. PKB ya. Saya nggak yakin itu. Karena basis kita kan basis pesantren. Kemudian legislatif itu kan lebih dekat kan, beda dengan provinsi yang menurut saya tidak bisalah kita ukur dengan tingkat kualitas, kapabilitas, sulit orang mengenal itu. Yang penting ada yang bawa namanya bersama nama yang bersama nempel dengan di kartu-kartu ya. ya. Kartu itu sudah. Tapi kalau legislatif saya tidak begitu yakin. Tapi itulah realitas yang mematahkan amatan pengamat. Jadi akhirnya saya harus belajar lagi. Merasa di-prank ya sih? Iya, merasa di-prank oleh prediksi saya sendiri. Kemarin tapi Mas Wildan sendiri memprediksi PDI ini dapat berapa kursi untuk legislatifnya di Sumeneb? Ada peningkatan 3 sampai 4 paling lah. Jadi 5 ke 8 itu paling. Tidak sampai melonjak Tidak sampai ke 11 kursi itu ya. Itu kejutan yang luar biasa lah. Oke, kita sudah di Pilpres tadi dan ke Pileg juga. Sekarang mungkin ada hal yang juga membuat masyarakat bertanya-tanya terkait Pilpres, perolehan Pilpres di Sumeneb. Iya. Prabowo Gibran unggul loh Mas. Padahal secara anomali politik bisa dibilang ya bahwa Sumeneb itu basisnya merah kita sebut gitu ya. Iya. Dan ini berbanding terbalik dengan perolehannya Pak Said Abdullah sebagai legislatif juga gitu. Gimana menurut Mas Wildan, apa faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi di Sumeneb? Kalau saya amati ya dari persepsi publik ya masyarakat, justru masyarakat anomali. Ada bahasa, wah biar ini sudah, ini bukan pemilu ini, ini mungkin akumulasi ini, apa berarti ya, ceruk apa itu, kauten itu, mungkin begitu. Karena saking tidak nyampainya prediksi begitu. Tetapi sebagai akademisi tetap kan pakai pendekatan teoritik yang coba menjelaskan itu. Satu ya, PDI itu berapa persen itu? 100 berapa persen ya? Sampai dari 5 kursi ya? Dari 5 kursi ke 11 naik itu. ke 11 kursi. 60%. 60% ya? Iya. 60 berapa persen itu. Dari 50%. Kemudian perolehan caleg nasional di Sumeneb itu setengah jutaan lebih itu tertinggi. Betul. Satu sisi Pilpresnya 03 harusnya afiliasinya itu kan rendah gitu, dia tinggi kan. Nah, prediksi saya ini PDI konsisten ini ya, tidak ketemunya. Saya kemarin juga ditanya itu. Kenapa pertama ya? Kenapa PDI tinggi? Karena ada integrasi tim dari pusat sampai daerah. Jadi satu tim memenangkan pusat, memenangkan provinsi, memenangkan daerah. Oke. Sehingga dapat itu provinsi pusat tinggi, provinsi tinggi, daerah tinggi. Itu terkonsolidasi menjadi satu integrasi tim. Oke. Yang menurut saya di partai lain belum terjadi hal yang sekuat itu. Jadi timnya pusat, timnya daerah beda-beda. Tetapi tidak ketemu ke timnya Pilpres. Nah, Pilpres itu mungkin ya dibiarkan begitu saja. Ada miskom gitu. Miskomunikasi. Jadi entah karena miskomunikasi, entah karena ya pelan-pelan misalnya tokoh PDI, yang penting gue aman lah kira-kira gitu ya. Tapi ada indikasi seperti itu ya Mas Wildan? Iya, kayaknya begitu. Harusnya kalau secara moralitas politik itu kan saya harus tanggung jawab loh terhadap partai ini harus dimenangkan. Karena ini didukung oleh partai dan pendukung utamanya PDI. Tetapi kenapa kalah ya? Jangan-jangan nggak bergerak mungkin menurut saya memang. Dan dibiarkan. Nggak bergerak untuk pemenangan Pilpresnya dan dibiarkan. Nah pertanyaannya, kenapa nggak bergerak dan dibiarkan? Nah itu pertanyaan yang agak risiko. Karena apa risikonya? Risiko? Paling diancam, paling takut. Ada gitu lah. Tapi ada hal yang menarik juga sebenarnya. Kemarin pernyataan bahwa 03 akan menang di Sumeneb itu salah satunya karena memang wakil presidennya adalah orang Madura. Kalau menurut Mas Wildan itu seberapa berpengaruh sih bahwa putra daerah kemudian berangkat sebagai wakil presiden? Saya amati dua hal ya. Pendekatan pada perilaku, kognitif dan psikomotoriknya orang Madura. Oke. Kayaknya cerdas ini orang Madura.
Satu ya, jadi mengalihkan dari kekalahan. Ada bahasa ini, wah itu bukan wakilnya, itu wakilnya, nanti hanya mau diambil suaranya. Orang Madura kan nggak mau digituin begitu, hanya mau diambil suaranya, nanti jadi pesuruhnya, pembantunya. Enggak lah, jadi milih, andaikan dia P1-nya, mungkin dia didukung satu. Kemudian yang kedua, bisa juga pendekatannya itu nggak pendekatan ini ya, nggak pendekatan visi dan profetik dan program itu. Saya sebagai orang Madura bangga juga dong terhadap calon yang orang Madura itu. Saya berani bertaruh itu, calon yang dari Madura Pak Mahfud MD itu punya kompetensi programatik, ide, visi, gagasan itu yang lebih visioner dibandingkan yang lainnya. Tapi itu nggak nyampe ke orang-orang gitu. Lebih milih ya yang slow, yang apa gitu, yang kira-kira nggak, atau bahkan bukan hanya milih yang slow, yang penting siapa yang bawa ke saya itu oke lah gitu. Kenapa? Berarti berangkat dari mindset juga ya? Hal seperti itu di Madura masih banyak yang seperti itu menurut Mas Wildan ya? Yang tidak terlalu berorientasi pada ini ya, pada visi profetik calon. Tapi sebetulnya kalau bicara begitu, beberapa daerah nggak juga. Ada daerah yang lebih suka yang santai. Bahkan kalau bicara misalnya Pak Mahfud itu dia membawa pada program santai, tapi ide gagasannya kan berat juga itu kan. Iya. Tentang keadilan. Itu mungkin belum bisa ditangkap sama masyarakat di Madura secara garis besar ya, Mas Wildan. Nah itu nanti bisa disurvei pemilih 03, pemilih 02, pemilih 01, tingkat pendidikan, tingkat kecerdasan, itu juga yang bisa menentukan. Oke, seberapa berpengaruh tingkat pendidikan itu? Tingkat pendidikan berpengaruh linear inherent terhadap calon yang punya kompetensi menjual program, menjual ide dan menjual gagasan. Oke, siap, luar biasa sekali ya Mas Wildan. Berarti ternyata hadirnya Mahfud MD sebagai seorang tokoh dari Madura sendiri itu ada keuntungan dan kerugiannya tersendiri ya bagi masyarakat. Iya, kalau yang alasan itu berlaku secara nasional. Alasan yang mungkin saya membenarkan, mungkin karena bukan capresnya ya. Tahun depan bisa dicoba jadi capres. Kita uji lagi sejauh mana loyalitas orang. Oh, bisa dicoba ya di periode depan mungkin ya. Oke, Mas Wildan, seperti yang kita bilang tadi, gak hanya di Pilpres ya, ternyata kita mendapatkan kejutan, tapi juga di Pilegnya di daerah. Itu ada kejutan ya, salah satunya adalah peningkatan signifikan suara atau kursi PDIP di legislatif ya, untuk Sumeneb ya, untuk Sumeneb. Dari yang sebelumnya itu ada 5 ke 11 sekarang. Meskipun itu masih ada 2 kursi yang belum tercapai karena targetnya kan kemarin 13. Nah, menurut Mas Wildan apa tuh faktor yang menyebabkan adanya peningkatan itu sampai bisa menggeser juara bertahan PKB? Tadi sebenarnya saya sudah singgung ya. PDI di beberapa lokal bisa Mbak Wilda cek ya, Sumeneb atau daerah-daerah lain seperti apa peningkatannya. Sumeneb itu kan meningkat drastis kan, itu daerah, provinsi ya, tapi pusat kan enggak menurun itu kan, pusat menurun. Dan kalau misalnya ini juga terjadi di daerah lain selain Sumeneb, DPRD-nya meningkat, justru provinsinya turun, nah ini kan unik, menarik. Kenapa menariknya? Saya melihat pertama tadi integrasi tim yang kuat. Jadi pusat, provinsi, ini terkonsolidasi. Jadi satu tim, satu pemenangan misalnya. Jadi yang daerah-daerah yang diprioritaskan itu timnya bisa-bisa juga tim nasional yang memenangkan yang nasional, yang provinsi, yang lokal bisa-bisa. Dan itu yang saya amati. Itu yang membedakan dengan yang lainnya. Terus yang kedua, khusus Sumeneb ini salah satu calon yang paling punya modal politik, modal ongkos politik ya. Jangan ditarik ke money politik. Ongkos politik ya. Ongkos kan semakin mahal. PDI yang di-cover oleh politisi nasional itu banyak modal politik, modal biaya politiknya. Biaya politik itu kan halal ya dalam politik itu, ongkos halal dalam politik. Yang tak halal itu money politik. Mas, berbicara terkait integrasi tim antara pusat sampai lokal ya itu ya. Ini kenapa menurut Mas Wildan kemudian partai-partai lain belum bisa memaksimalkan hal itu? Kan ini ya, salah satunya
proses ini sudah bicara tentang karakter kepartaian. Oke. Karakter partai yang kaderisasinya yang kuat itu menurut saya hanya PDI dan PKS. Kemungkinan PKS yang ada begitu karakternya. Yang lainnya itu kan karakter ketokohan, karakter mungkin ya manajemen kaderisasinya belum begitu kuat, kemudian loyalitasnya belum begitu kuat. Mengandalkan apa? Mengandalkan popularitas, mengandalkan ketokohan. Apa buktinya? Lompat-lompat itu kan banyak di partai kan. Kalau di PDI mungkin nggak begitu banyak lompat-lompat partai itu. Nah, lompat-lompat partai itu berpotensi geraknya sendiri-sendiri. Jadi dia buat tim sendiri, bergerak sendiri, memenangkan sendiri, tidak tidak didukung oleh tim provinsinya, tidak didukung, bahkan tidak disupport secara finansial, moral, itu tidak. Saya tidak ketemu itu. Kenapa begitu? Ya pragmatis mungkin ya. Jadi kelemahan kaderisasi. Oke, masih menjadi faktor utama kan kelemahan kaderisasi. Tetapi kuat di ketokohan. Oke. Artinya kalau partai lain mungkin perlu tokoh yang kuat, perlu finansial yang kuat. Kalau yang ini hanya perlu kaderisasi yang kuat. Sudah solid dari sananya. Betul. Gitu ya berarti kalau PDIP dan PKS sendiri itu. Oke, kalau tadi kita melihat PDIP kuat karena integrasi timnya sangat kuat juga, dan PKB masih stagnan di Sumeneb ya Mas ya. Ini menurut mungkin ada masukan untuk tim PKB nih? PKB itu ya secara kepartaian dan dinamika politik ini perlu hati-hati menurut saya, karena ntar lagi pilkada. Sejarah pilkada itu yang lepas dari PKB itu tahun kemarin kan 2019 kan? 2019. Itu lepas itu PKB sudah nggak menang lagi. Nah, hari ini juga nggak menang di legislatifnya. Di legislatif. Dan akan terulang lagi kemungkinan misalnya kalau tidak bagus disiapkan strategi, leader dan timnya itu 2019 2000 berapa? 2025 ya. Pilkada ini itu potensi ya habis lagi PKB nggak memenangkan itu. Atau dia memenangkan kalau dompleng dengan partai ya koalisi dengan partai pemenang gitu ya. Itu sejarah pertama kemarin PKB kalah sepanjang pemilu terbuka, pemilu yang langsung mulai dilaksanakan itu tahun 2004 itu ya. Oke. Terus PKB. Mas Wil, kalau kita melihat hasil dari suara legislatif di Kabupaten Sumeneb, PDIP signifikan meningkatnya, kemudian PKB stagnan, dan ada juga partai-partai yang sangat bersaing di situ. Seperti apa nantinya kira-kira dinamika perebutan kursi ketua dewannya? Nah, tentu kursi ketua dewan itu kan punya PDI ya, PDI ketuanya. Kemungkinan besar ya. Yang menarik itu sebetulnya bukan perebutan kursi ketua dewan menurut saya. Tapi yang menarik itu bagaimana kalau ketua dewannya adalah istrinya Pak Bupati. Nah ini ya selesai di kamar itu urusan sebenarnya itu. Ya selesai itu. Kalau perebutan siapa ketua di internalnya itu mungkin ya itu bagian dari dinamika yang lumrah lah. Tetapi nanti yang menarik ada ketua dewannya istrinya, bupatinya suaminya. Oke. Hal mungkin karena tadi konotasinya agak-agak ke arah negatif ya kalau misalnya ternyata ketua dewannya adalah istrinya, bupatinya adalah suaminya. Konotasinya kayaknya Mas Wildan negatif. Iya, agak negatif ya. Gimana? Menurut saya tergantung sih, tergantung perspektif ya. Kalau perspektifnya pakai perspektif gender itu justru positif. Karena rata-rata di belakang itu yang paling menguasai kita itu adalah perempuan. Jadi kita laki-laki ya, yang paling menguasai laki-laki. Kalau di luar laki-laki hebat, kalau di dalam itu kan perempuan kuat juga. Jadi misalnya ibu ketua dewan itu, macam-macam kebijakannya kamu itu nanti nggak saya ini. Jadi bisa cukup dominan kalau perspektifnya gender. Tetapi kalau perspektifnya ya kepentingan politik dan mungkin kepentingan lain yang masuk itu ya hanya jadi simbol. Istri itu ketua dewan yang dari istri bupati ya jadi pelengkap dan simbol. Dan itu yang dua, check and balances tidak akan muncul, kemudian sistem politik ya tidak menarik lagi lah karena tidak ada dinamika. Flat juga akhirnya. Tidak ada dinamika. Oke, tapi sebelum ke situ, memangnya Mas Wildan selama ini menilai seperti apa sih
Karena kan kita seperti tahu ya, DPRD itu perwakilan dari masyarakat, misalnya ada keluhan dan lain. Selama ini DPRD sudahkah menjalankan itu? Nah, kalau bicara itu sih saya agak panjang ininya, analisisnya. Sebelum kepada peran fungsi DPR memaksimalkan tanggung jawabnya, pengawasannya, legislasinya dan penganggarannya, justru ini mumpung baru selesai pemilu, kita potret ke pemilunya. Kalau pemilunya model-model begini, saya tak begitu yakin mereka berperan maksimal. Apa? Satu, dia berangkat itu bukan berdasarkan dari yang saya tadi itu, kompetensi, kualitas, segala macam. Masyarakat itu, saya nggak pernah sih menemukan masyarakat itu. Ini calonnya Bu, ini calonnya Pak, si A gitu. Dia punya kemampuan apa, dia punya track record apa, dia mau memperjuangkan apa. Jadi jangankan latar belakang ya, dia apa sih yang mau diperjuangkan? Nggak ada bicara-bicara begitu. Sehingga kita tidak terlalu berharap lah untuk ke situ. Artinya yang mereka kampanyekan, yang mereka perjuangkan untuk menang itu bukan tentang pembangunan kesejahteraan dan penyelesaian masalah sosial, bukan itu. Yang kedua, biaya politik kos tadi itu yang mana? Kos politik itu sudah banyak dibicarakan. Konsep recovery itu kalau satu calon habis 2M. Ini jangan bilang-bilang ke caleg ya. Jangan bilang-bilang ya. Enggak enak. Kalau kos politik itu sampai 2M setengah, sampai 3M itu. Lalu kemudian gaji dewan berapa? 30 sampai 50. 1 tahun itu kan berapa? 500 ya? 500. 5 tahun itu kan 2M setengah. Iya, ini sudah hanya cukup modal. Padahal operasionalnya itu begitu banyak. Sehingga saya masuk kepada tokoh yang tadi itu, capres itu. Ya pembuktian terbalik. Kalau ada dewan kaya, itu ya urusan, nggak tahu lah sumbernya itu perlu kita selidiki. Tapi kan akhirnya kalau misalnya tadi seandainya pun kursi ketua dewan dipegang oleh istrinya bupati, dinamika politiknya akan flat, kemudian sama saja dengan saat ini gitu Mas Wildan. Iya, kalau saat ini seperti itu, mungkin karena sosoknya tidak memperankan maksimal. Saya ini yang agak mungkin hari ini logik sistem politik dan pemerintahan yang sudah mulai, saya nggak tahu apa elit yang berubah. Padahal legislatif, sejarah pemerintahan itu, kekuasaan itu kan permulaan legislatif kan. Yudikatif itu hanya pesuruhnya, eksekutif hanya pesuruhnya. Legislatif ini yang dibentuk. Pemerintahan pertama itu sekumpulan legislatif itu, kemudian membentuk eksekutif. Eksekutif kapanpun bisa dimarahi, kapan bisa diperintah dan segala macam. Sehingga dulu itu kalau ada sistem pemerintahan dan tidak baik itu karena legislatifnya lemah. Nah, sekarang itu sebetulnya dua bisa dipotret. Kalau legislatifnya kuat, dia bisa menekan terhadap eksekutif, bisa panggil, OPD bisa panggil, Bupati bisa panggil, walaupun dia tidak bertanggung jawab langsung terhadap dewan, tapi hak legislatif kan kuat, hak pengawasan kuat, hak budgeting kan, hak budgeting itu kan kuat juga, bisa tekan di situ. Persoalannya ya lemah juga. Berarti masih memandang lemah juga ya Mas Wildan untuk legislatif di Kabupaten Sumeneb. Oke, kita sudah bahas terkait legislatif, Pilpres juga. Tadi Mas Wildan udah sempat senggol-senggol dikit nih ke pilkada. Belum selesai tapi padahal ini panasnya pemilu nih. Mas, dari hasil Pileg di pemilu kali ini, menurut Mas Wildan akankah berpengaruh, ataupun mungkin hasil Pilpres di Sumeneb ini akankah berpengaruh kepada bagaimana kemudian dinamika pilkada di Kabupaten Sumeneb? Saya tidak begitu melihat pengaruhnya signifikan. Kenapa bisa bilang seperti itu? Contoh gini, ini kan menang kan PDI. Yang menang PDI itu melampaui PKB dan melampaui yang lainnya.
Oke. Dia punya tiket sudah untuk mencalonkan bupati dan wakil bupati. Oke. Tapi saya tidak yakin PDI berani itu mengusungkan calon yang tanpa melibatkan tokoh NU, tokoh PKB, tokoh pesantren, dan tokoh agama. Kenapa mereka dinilai tidak berani oleh Mas Wildan? Satu, karena insya Allah lah kultur Sumeneb masyarakat masih melihat ketokohan gitu. Contoh kemarin itu ya, kemarin yang bupatinya kan Pak Fauzi, kemudian Fatah Yasin kan, wakil Kepri sama itu. Tapi elektabilitas yang paling tinggi kan Kepri sama Eva. Oke. Pak Fauzi sama Fatah itu kan rendah kan. Dan kalau kita cek nanti pilkada berikutnya mungkin Pak Fauzi nggak terlalu tinggi juga nanti. Jadi dengan kinerjanya selama menjabat jadi bupati, Mas Wildan masih memprediksi bahwa elektabilitasnya juga tidak akan setinggi itu. Dan elektabilitas dan tidak akan berani. PDI tidak akan berani dia mengusung mandiri kader PDI, kemudian gandeng sama orang profesional tanpa menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tapi mungkin sebelum kita lebih jauh ke terkait pilkada ya Mas, Wildan pengen tahu juga apakah seperti apa menurut Mas Wildan sosok pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Sumeneb? Kalau bicara sosok ya, sebetulnya sederhana menurut saya. Ini kan ada namanya dia dalam menentukan agenda pembangunan kebijakan, ada namanya dialog publik, ada orang-orang intelektual. Jadi sebetulnya orang-orang bupati itu yang penting peka terhadap penderitaan rakyat. Satu, dia punya keberanian menerobos kepentingan-kepentingan yang tak memihak terhadap rakyat. Urusan misalnya mau membuat kebijakan pangan, mau membuat kebijakan pertanian, apa ekonomi biru, kan Sumeneb itu kan kepulauan, ekonomi biru itu urusan gampang, tinggal panggil akademisi. Gimana cara meningkatkan pariwisata, panggil akademisi yang ahli. Gimana cara mengelola ekonomi biru, tinggal panggil itu. Yang penting dia punya keberanian, punya komitmen, dan dia selalu mengintip tangisan publik. Apa tangisan publik? Ya tingkat kemiskinan kan masih kan, tingkat pendidikan kan masih kan, tingkat pertumbuhan masih ekonomi sering menjadi keluhan ya. Ya tinggal panggil itu. Satu. Yang kedua, menurut saya tinggal geser lah. Dinas pariwisata misalnya, saya punya keinginan pertumbuhan pariwisata meningkat itu. Jumlah wisatawan ke sini meningkat. Sanggup nggak? Nggak sanggup, geser sudah. Berani nggak menggeser-geser itu kan? Ya ada memang mekanisme SOP-nya, tetapi tetap itu diikuti. Tapi kan bisa ditekan begitu. Takut semua PD punya keberanian. Siap. Nah urusan pengetahuan ada inilah, ada apa berarti ya? Ada orang-orang di belakang lah, yang dimaksud dengan opini publik itu. Ada akademisi, ada peneliti yang bisa mengkonseptualisasi pembangunan. Berarti butuh adanya kolaborasi juga ya, harusnya dari tim calon-calon nantinya nih yang akan maju di pilkada mendatang. Oke, Mas, ada satu hal atau satu sebutan yang akhir-akhir ini bikin Wildan penasaran karena itu cukup baru menurut Wildan. Entah ya, untuk masyarakat mungkin itu adalah sebutan-sebutan lama. Itu adalah Koalisi Semangka. Mas Wildan pernah dengar Koalisi Semangka untuk di Kabupaten Sumeneb? Saya lihat Koalisi Semangka itu di Palestina Israel. Oh gitu ya. Lambang-lambang Semangka itu ya untuk mendukung Palestina. Enggak Mas, ini tadi untuk di Sumeneb. Terkait politik. Mungkin bisa dijelaskan Mas Wildan karena kan tidak semua orang paham terkait koalisi itu. Seperti apa sih sebenarnya Koalisi Semangka ini? Koalisi Semangka itu seperti yang saya sampaikan tadi itu ya. Jadi saya tidak begitu yakin sesemangka yang begitu matang itu. Pasti ada abu-abunya lah, ada warna-warna putih-putihnya gitu ya. Ada warna hijau-hijaunya. Jadi tidak sesemangka banget itu langsung merah gitu. Tapi ada itu. Saya tidak yakin itu. Dia mengusulkan mandiri berwarna itu. Kemudian yang kedua, pasti ada lah calon-calon nanti yang akan bermunculan. Tokoh-tokoh ini kan banyak kan, tokoh-tokoh, walaupun menurut saya dia juga menunggu. Misalnya, ini yang bisa dibaca oleh saya, tokoh agama, tokoh yang punya basis pesantren yang kuat, Anokoya misalnya kan, kemudian ini
Bupati dulu, Ki Ramdan sama Ki Ilyas itu, dia sudah membangun konsolidasi kekuatan. Kemudian daerah Tunis, ini ketokohannya. Kalau Anukoya itu kan selain ketokohannya kan jaringannya kuat. Terus juga di Al-Karimiyah ini kan muncul kan, walaupun ini nanti posisinya bukan di P1. Dan ini akan dilirik oleh siapa? Oleh P1 yang punya diplomasi elit kuat sama punya ongkos politik. Jadi muncul nanti orang Madura, tokoh Madura perantauan atau yang sembunyi punya modal kuat, tapi dia tidak punya elektabilitas. Tinggal gandeng ini. Dia bisa mensupport mobilisasinya, dia mensupport ongkosnya, dia mensupport jaringan kepartaiannya hingga ke pusat. Kenapa kemudian koalisi semangka itu digadang-gadang akan kembali terulang di pilkada tahun nanti? Karena sebetulnya beberapa periode sebelumnya kan semangka itu kan sering menang kan, tapi tidak menang mutlak, tetap gandeng. 2 tahun yang sebelumnya eranya Ki Busro kan didukung oleh semangka juga kan, ya kan. Terus kemarin semangka tapi gandeng dengan lainnya kan. Nah sekarang ya tetap semangka juga, potensinya tinggi itu dan banyak orang yang akan merapat ke semangka, tetapi tidak akan se-pure warna merah itu. Masih ada campur tangan yang lainnya juga. Peluangnya memang bisa. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement. Menurut Mas Wildan, dengan hasil penghitungan suara yang sudah terjadi dan desas-desus koalisi semangka itu, seperti apa kira-kira otak-atik dari partai politik dalam menentukan koalisinya ataupun menentukan musuhnya nanti di pilkada? Menurut saya, partai-partai di daerah tidak akan berdaya. Semua partai, kecuali yang mungkin BDE ya, BDE yang pusat gitu ya. Jadi yang ini tidak akan berdaya semuanya. Alasannya? Sebut saja misalnya Gerindra, Nasdem, saya sebut partainya ya, Gerindra, Nasdem, apaan lagi itu, yang punya banyak kursi lah. Iya, PKS. Nanti tidak akan berdaya dengan tokoh yang punya diplomasi elit ke pusat. Jadi dia bawa surat rekomendasi dari pusat, dibawa tinggal ikut sudah. Dia punya rekomendasi pusat, dia punya berangkas itu ya, alat mobilisasi, ongkos politik yang kuat, ya tinggal ikut. Otak-atiknya dari situ. Jadi kita tinggal nunggu anak Madura atau apa berarti ya, Putra Sumeneb ya, Putra Sumeneb, nggak tahu siapa nanti yang punya dua kekuatan itu. Kekuatan apa? Kekuatan lobby politik elit tingkat pusat untuk melahirkan rekomendasi. Yang kedua, dia punya ongkos politik yang kuat. Oke, Mas Wildan tadi sempat menyinggung ya bahwa sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumeneb sebetulnya sangat simpel, sangat gampang, yaitu mereka yang peduli akan tangisan rakyat atau masyarakat di Sumeneb sendiri gitu. Kemungkinan di pilkada nanti ini ada isu-isu bahwa Pak Bupati Fauzi akan kembali maju di pilkada nih. Pilkada Sumeneb dong. Oke, kalau menurut Mas Wildan sendiri, sosok wakil yang cocok untuk mendampingi beliau ini seperti apa? Saya melihat ada dua ya. Pak Fauzi itu incumbent, dia sudah punya banyak hal. Dia incumbent, dia punya tim yang kuat, dia punya ongkos politik yang kuat, dia punya tiket sudah. Tiket PDI itu sudah luar biasa, sudah maju ke sana. Nah, sehingga beban untuk pemenangan tidak begitu tidak begitu berat ya. Kalau dia ingin mudah menang, berarti seperti yang saya sampaikan tadi, sosok yang punya akar rumput yang kuat. Tidak perlu punya modal yang kuat, tidak perlu punya lobby elit pusat yang kuat, yang penting dia punya akar rumput yang kuat. Akar rumput yang kuat itu ya tokoh agama, kiai dan segala macam. Kalau masih dia pede pemenangannya tanpa itu, ia cari sosok yang paham terhadap jeritan dan tangisan rakyat, yang mampu memformulasikan kebijakan dan pembangunan berdampak nyata. Siapa itu? Ya yang peka. Di antaranya mungkin sesekali lah Sumeneb itu gandeng akademisi. Oh gitu. Atau Mas Wildan berencana untuk maju nih? Enggak, saya apalah ya ini. Jadi kan sudah ini kan menang kan PD. Jadi kalau ternyata masih gandeng tokoh yang punya akar rumput yang kuat, berarti sebetulnya Pak Fauzi nggak pede-pede banget untuk menang. Urusan ini
urusan elektabilitas, urusan massa, ya tinggal gandeng lah yang tokoh-tokoh pesantren. Oke, kita bisa tunggu siapakah sosok tersebut ya Mas Wildan. Oke, terakhir silakan closing statement Mas Wildan terkait kondisi politik di Kabupaten Sumedang. Iya, saya closingnya begini ya. Ada dua, politik itu perebutan kekuasaan, tapi ada landasan etis dan moral. Kalau Indonesia itu landasan etisnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Misalnya kita alinea keempat, kita berpolitik itu tujuannya kan melindungi segenap anak bangsa, kesejahteraan dan kecerdasan. Etiknya itu etik moralnya. Nah, kalau etik secara konseptual, politik itu kan tentang keadilan, tentang kesejahteraan. Harusnya orientasinya ke situ. Jadi mereka berjuang merebut kekuasaan, jangan lepaskan untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan. Jangan hanya terlalu ambisi. Ini rusak ini kalau untuk itu. Dan rakyat ya sesekali lah pelan-pelan yang punya yang punya agenda-agenda yang bagus, pelan-pelan lah itu dipilih. Jangan hanya pragmatis saja. Oke, siap, luar biasa. Oke, Sobat PWI, itu tadi bincang-bincang Wildan bersama dengan Mas Wildan. Terima kasih banyak Mas Wildan. Terima kasih Mbak Wildan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Ya, insyaallah. Karena kayaknya masih banyak pembahasan-pembahasan seru yang perlu kita obrolin deh. Siap. Oke. Siap. Terima kasih juga untuk Sobat PWI yang setia menonton PWI Talk di channel PWI Sumeneb. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.